Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Angkatan 4 peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Di video kali ini kami akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Nah, nasionalisme itu sendiri adalah kesetiaan tertinggi yang harus kita berikan kepada bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali generasi muda yang turun semangatnya untuk nasionalisme kita Indonesia. Kira-kira apa saja faktornya? Kita lihat video selanjutnya. Faktor yang pertama yaitu pemerintahan kita yang masih sangat jauh dari harapan, sehingga membuat masyarakat generasi muda kecewa dengan kinerja pemerintahan saat ini. Contohnya, terkuaknya kasus-kasus korupsi, gratifikasi, suap menyuap, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana dalam jabatan yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah saat ini. Lalu, hilang pula rasa nasionalisme dalam diri masyarakat tersebut. Faktor lainnya yang menurunkan rasa nasionalisme di kalangan kita adalah ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara-negara lain dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kita menjadi kurang bangga menjadi bangsa Indonesia dan bahkan terkesan malu. Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya kesadaran atau kemauan untuk mempelajari sejarah, baik itu sejarah bangsa Indonesia, perjuangan para pahlawan memperebutkan kemerdekaan, ataupun mempelajari tentang warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Dalam era globalisasi sekarang, budaya asing begitu mudah dan begitu banyak masuk di Indonesia. Dan lebih parahnya lagi adalah generasi muda lebih sering menggunakan budaya asing dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga menjadi faktor penyebab lunturnya nasionalisme dalam diri generasi muda sekarang. Faktor selanjutnya adalah kurangnya kesejahteraan dan rasa kecewa terhadap pemerintah. Contohnya saja, atlet yang dulunya pernah memperkuat timnas Indonesia memutuskan pindah ke warganegaraan dikarenakan mendapatkan tawaran dan peluang yang menjanjikan apabila dia menjadi warga negara tersebut. Faktor selanjutnya adalah timbulnya etnosentrisme, yang mana mereka menganggap bahwa sukunya lebih baik daripada suku yang lainnya. Mereka lebih mengagungkan daerah atau sukunya dibandingkan persatuan dan kesatuan. Contohnya, masih maraknya perilaku bullying terhadap masyarakat minoritas Tionghoa di Indonesia, yang mana mereka sering diejek seperti mata sipit dan lain-lainnya. Dampak buruk maju teknologi tidak kita pungkiri banyak merusak jiwa anak bangsa Indonesia. Nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda saat ini sudah mulai luntur dan pudar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka akan budaya dan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kita lihat saja saat ini, banyak sekali generasi muda yang menyukai budaya asing, contohnya saja budaya Korea. Mereka lebih menyukai drama Korea, mereka lebih menyukai fashion-fashion yang berasal dari luar negeri dibandingkan produk lokal yang berasal dari negaranya sendiri. Faktor selanjutnya yang menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme di Indonesia adalah perbedaan pendapat antar kaum pemuda yang merasa unggul satu sama lain setiap daerahnya. Yang terakhir adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi formal dan lembaga penegak hukum. Solusi yang pertama yaitu pemerintah hendaknya menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi warga negara, agar warga negara dapat menanamkan nilai nasionalisme mereka dalam diri sehingga muncullah persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara lain, maka sudah selayaknya pemerintah mempermudah dan perluas akses beasiswa untuk anak negeri, agar mereka bisa sekolah lebih tinggi, memperoleh kemampuan yang hebat, dan dapat direkrut kembali untuk membangun negeri sendiri. Dan tak lupa juga pemerintah harus memperbaiki kualitas SDM yang ada dari segi pelayanan publik. Solusinya adalah menanamkan kembali rasa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap Indonesia dengan cara misalnya seperti menyanyikan lagu-lagu daerah atau mempelajari sejarah perjuangan bangsa dalam merebut Indonesia. Sejak dini kita harus menanamkan sikap cinta tanah air, serta menunjukkan karakter dan kepribadian bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah mencintai produk dalam negeri sendiri, yaitu dengan menggunakan batik dalam keseharian, serta menunjukkan karakter bangsa, yaitu berpakaian rapi, sopan, dan santun. Mengatasi pindahnya kewarganegaraan atlet Indonesia ke negara lain adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan niat berprestasi untuk negara atau daerah, serta menanamkan rasa cinta terhadap profesi dengan selalu bangga menjadi atlet Indonesia, sehingga menimbulkan semangat nasionalisme dan kebanggaan yang dimiliki. Solusinya dengan memberikan pembinaan dengan menanamkan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda dengan kita, serta menghargai suku, agama, dan ras yang berbeda. Solusi untuk mengatasi dampak buruk teknologi ini adalah penanaman iman.
iman yang baik dapat kita dapati melalui ajaran agama yang baik. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Penanaman nilai nasionalisme dapat dimulai dari pendidikan di sekolah. Selain itu, kita bisa mulai mempelajari budaya dari Indonesia, karena budaya Indonesia pun tidak kalah indah dibandingkan dengan budaya luar. Kita bisa mulai mencintai produk Indonesia, dengan demikian rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme bisa timbul dalam diri kita. Solusinya adalah, marilah kita sebagai pemuda menyatukan pikiran demi bangsa Indonesia. Jangan sampai terpecah belah karena kemerdekaan yang didapat ini sungguhlah susah dari para penjajah. Pentingnya untuk melakukan pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, di mana hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah, sehingga masyarakat menjadi percaya apabila pelayanan yang diberikan pemerintah ini positif, sehingga mereka bangga kepada pemerintah, bangga terhadap negara Indonesia. Putih tulangku bersatu dalam semangatmu.